Ibnu Athaillah lahir di Alexandria, Mesir 648 Hijriah, 1250 Masehi. Memiliki nama lengkap Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sejak kecil, Ibnu Athaillah dikenal sangat gemar menuntut ilmu. Ia kemudian juga dikenal sebagai salah satu tokoh sufi terkemuka dan memiliki kontribusi besar dalam perkembangan ilmu tasawuf di dunia Islam. Ibnu Athaillah tergolong ulama yang produktif. Mulai kitab dari bidang tasawuf, akidah, tafsir, hadis, nahwu dan ushul fikih. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah kitab Al-Hikam, karya monumentalnya yang memuat kumpulan kata-kata mutiara hikmah. Kitab Al-Hikam ini bahkan telah menjadi salah satu kitab yang banyak dikaji di sebagian besar pesantren di Indonesia. Pesan-pesan nasihat yang terangkum dalam kitab ini menjadi pelita bagi orang-orang yang meniti jalan menuju Tuhan. Berikut ini kumpulan quotes dari Ibnu Athaillah yang syarat dengan nasihat untuk kehidupan seorang muslim. Sebelum lanjut, untuk yang tidak mau ketinggalan video selanjutnya mohon klik subscribe, like, komen, dan share. Selamat menyaksikan. 1. Engkau merdeka dari apa yang tak kau inginkan. Engkau budak dari apa yang kau serakahi. 2. Kadang umur berlangsung panjang namun manfaat kurang. Kadang pula umur berlangsung pendek namun manfaat melimpah. 3. Sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang meninggalkan keyakinannya karena mengikuti sangkaan orang-orang. 4. Jika kamu berdoa dengan tekun dan doamu tidak segera terkabul, jangan putus asa, jawabannya telah dijamin, tetapi dengan cara yang dipilihnya, bukan dengan caramu. Pada waktu yang dia kehendaki, dan bukan pada waktu yang kamu mau. 5. Bisa jadi kamu bukan orang yang benar-benar baik. Kamu kelihatan baik hanya karena kamu di antara orang-orang yang lebih buruk dibanding dirimu. 6. Engkau lebih membutuhkan belas kasihnya ketika taat daripada ketika bermaksiat. 7. Barang siapa yang tidak mengetahui nilai sebuah kenikmatan ketika ada, maka ia akan mengetahuinya ketika sudah tidak ada, lenyap. 8. Sebaik-baik waktumu adalah saat engkau menyadari kekuranganmu, dan engkau pun kembali mengakui kerendahanmu. 9. Solat adalah pembersih hati dari kotoran dosa dan pembuka pintu kegaiban. 10. Siapa yang merasa dirinya tawadu, berarti ia sombong, karena tawadu tidak muncul dari orang yang merasa mulia. Maka dari itu, ketika kau merasa mulia, berarti kau telah sombong. 11. Jika engkau melihat seseorang selalu menjawab segala apa yang ditanyakan kepadanya, mengungkapkan segala apa yang disaksikannya, dan menyebut segala apa yang diketahuinya, maka ketahuilah bahwa itu tanda-tanda kejahilan, kebodohan, pada dirinya. 12. Tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab segala sesuatu yang tidak ditanam maka hasilnya tidak akan sempurna. 13. Seseorang tidak disebut mencintai kalau masih meminta sesuatu dari yang dicintai, namun orang-orang yang betul-betul mencintai ialah orang yang mau berkorban untukmu. Maka sesungguhnya orang yang mencintai ialah orang yang memberimu, bukan orang-orang yang minta diberi pemberianmu. 14. Keinginanmu agar orang lain mengetahui keistimewaanmu adalah bukti ketidakjujuranmu dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 15. Siapa yang tidak mendekat kepada Allah, padahal sudah dihadiahi berbagai kenikmatan, maka akan diseret, agar mendekat, kepadanya dengan rantai cobaan. 16. Di antara tanda matinya hati adalah tidak adanya perasaan sedih atas ketaatan yang kau lewatkan, tidak terlaksanakan dan tidak adanya perasaan menyesal atas kesalahan yang kau lakukan. 17. Lipatan hakiki adalah kau melipat jarak dunia sehingga kau melihat akhirat lebih dekat ketimbang dirimu sendiri. 18. Di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya adalah kurangnya ar-raja, rasa harap kepada rahmat Allah, di sisi alam yang fana. 19. Apabila Allah telah membuatmu jemu dengan makhluk, maka ketahuilah bahwa Dia hendak membukakan pintu kemesraan dengannya. 20. Jangan kau temani atau kau jadikan guru, orang-orang yang perilakunya tidak membangkitkan kamu kepada Tuhan dan kata-katanya tidak menunjukkan kamu kepada Tuhan. 21. Kau harus tetap menghadiri majelis ilmu meskipun masih melakukan maksiat. Jika hari ini tidak mendapatkan manfaat, mungkin esok kau akan mendapatkannya. Ketahuilah,
Satu kali duduk di majelis seorang ulama yang tulus, dapat membuatmu berubah dari sosok pelaku maksiat menjadi hamba yang taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 22. Persahabatanmu dengan orang awam yang tidak merestui hawa nafsunya lebih baik dibandingkan persahabatan dengan pemuka agama yang merestui nafsunya. 23. Istirahatkan dirimu atau pikiranmu dari kesibukan mengatur kebutuhan duniamu. Sebab, apa yang sudah dijamin diselesaikan oleh selain kamu, tidak usah engkau sibuk memikirkannya. 24. Kau tunduk kepada alam selama belum melihat penciptanya. Jika kau telah menyaksikannya maka alam akan tunduk kepadamu. 25. Amal yang kosong dari ikhlas sama sekali tidak berarti, bagaikan jasad tanpa ruh. Keikhlasan merupakan ruh yang menjadikan setiap amal bermakna. 26. Menunda beramal syaleh untuk menantikan kesempatan yang lebih lapang termasuk tanda kebodohan jiwa. 27. Kelezatan hawa nafsu yang sudah bersarang di kalbu merupakan penyakit kronis. 28. Jika pagi datang, orang yang lalai akan berpikir apa yang harus dikerjakannya. Sedangkan orang yang berakal akan berpikir apa yang akan dilakukan Allah kepadanya. 29. Beraneka ragamnya jenis amal perbuatan itu adalah karena bermacam-macamnya kondisi spiritual yang datang di dalam hati. 30. Jika kau tidak ingin dipecat, jangan memangku jabatan yang tidak kekal. 31. Jangan kau tuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tetapi tuntutlah dirimu karena engkau telah menunda adabmu kepada Allah. 32. Maksiat yang melahirkan rasa hina pada dirimu hingga engkau menjadi butuh kepada Allah, itu lebih baik daripada taat yang menimbulkan perasaan mulia dan sombong, atau membanggakan dirimu. 33. Pada setiap tarikan nafas, terdapat takdir Allah yang berlaku atas dirimu. 34. Di antara tanda seseorang mengikuti hawa nafsu adalah bersegera melakukan amaliyah-amaliyah yang sunnah namun malas menegakkan yang bersifat wajib. 35. Harapan adalah yang diikuti dengan tindakan. Jika tidak, maka itu hanyalah angan. 36. Salah satu tanda seseorang hanya bergantung pada amal, bukan rahmat Allah, adalah berkurangnya harapan kepada Allah saat berbuat kesalahan. 37. Tatkala berkurang apa yang membuatmu senang, maka berkuranglah pula apa yang kau sedihkan. 38. Bila mana Allah menggerakkan lidahmu untuk meminta, maka ketahuilah bahwa Allah ingin memberi. 39. Tak ada yang sulit jika engkau mencarinya melalui Tuhanmu. Tak ada yang mudah jika engkau mencarinya melalui dirimu sendiri. 40. Allah menjadikanmu berada di alam pertengahan antara alam materi dan malakutnya guna memperkenalkan tingginya kedudukanmu di antara makhluk. Kau adalah mutiara yang tersembunyi dalam kulit ciptaannya. 41. Agar ujian terasa ringan, engkau harus mengetahui bahwa Allah lah yang memberimu ujian. Zat yang menetapkan beragam takdir atasmu adalah Zat yang selalu memberimu pilihan terbaik. 42. Ketahuilah, ketika Allah memasukkanmu ke dalam suatu keadaan, Dia pasti akan selalu membantumu. Namun jika engkau masuk ke dalamnya dengan kemauan sendiri, Dia akan membiarkanmu. 43. Ya Allah, puaskanlah aku dengan aturan-aturanmu daripada aturanku sendiri, dan dengan pilihanmu daripada pilihanku sendiri. Dan dudukanlah aku di tempat-tempat kebutuhanku yang sebenarnya. 44. Meminta rezeki dengan baik, adalah meminta dan bersyukur kepada Allah jika diberi, dan menyadari pilihan terbaiknya jika tidak diberi. 45. Di antara tanda sikap mengandalkan amal, adalah berkurangnya harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala hilaf. 46. Sekiranya engkau tahu bahwa setan tidak pernah lupa menggoda padamu walau sejenak, maka janganlah sedetik pun engkau lupa kepada Allah yang nasibmu berada di dalam kekuasaannya. 47. Ya Tuhanku, tidak mungkin keridaanmu bergantung pada suatu sebab darimu, apalagi pada sebab dariku. Engkau adalah Zat yang tidak membutuhkan apapun dari dirimu sendiri apalagi dariku. 48. Tempat terbitnya cahaya ilahi adalah hati dan relung batin. Itulah beberapa kata mutiara Islam dari Ibnu Athaillah yang sangat indah dan memuat banyak hikmah dan nasihat. Semoga bermanfaat. Sekian kutipan terbaik dari kami. Kami ingin mendengar dari Anda.
Beritahu kami apakah masih ada nasihat bijak lainnya. Silakan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.